Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Amin. kita senantiasa selalu diberikan kesuksesan di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teman-teman semua, perkenankan nama saya Muntawah. Tempat tugas saya adalah di MTS Ma'arif NU 7 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Dan saya saat ini adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk Mapel Akidah Akhlak. Kebetulan LKPD-nya adalah IAIN Curup Bengkulu. Baiklah teman-teman semua, sebelum saya mempresentasikan tentang RPP saya, yang mana nanti di awal presentasi ini akan saya tampilkan, akan saya jabarkan sedikit tentang format apa saja yang ada di dalam RPP. Untuk itu sebelumnya mohon maaf bila mana mungkin di dalam saya menyampaikan ataupun hal-hal lainnya kurang pas, ataupun di dalam penyusunannya ada bagian-bagian RPP yang kurang atau ketinggalan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik yang membangun dari Bapak Ibu, teman-teman semua. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Bahwasanya di dalam format RPP yang sudah saya susun sesuai dengan revisi kurikulum 13, yang mana RPP itu harus mencangkup beberapa poin atau item. Salah satunya identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Kemudian setelah identitas, kita harus menuliskan kompetensi inti. Yang mana kompetensi inti ini menurut KMA 183 tahun 2019 bahwa kompetensi inti ada 3 aspek, yaitu aspek sikap yang disebut afektif, kemudian pengetahuan yang disebut kognitif, dan aspek keterampilan yang disebut psikomotorik. Untuk kompetensi inti ini bagi seorang pendidik ini tidak membuat, karena kita tinggal copy paste yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tetapi kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dan tata cara penulisannya. Jadi di dalam RPP, ketika kita menulis kompetensi inti yang disingkat KI, nanti penulisannya KI.1, KI.2, KI.3, dan KI.4. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa KI1 dan KI2 itu berisi tentang sikap, kompetensi sikap, yaitu sikap spiritual di KI1 dan di KI2 sikap sosial. Kemudian di KI3 itu berisi tentang kompetensi pengetahuan atau materi yang kita ajarkan kepada siswa. Kemudian di KI4 atau psikomotorik ini berisi tentang keterampilan dari siswa. Kemudian setelah kompetensi inti atau KI,
maka kita harus menuliskan kompetensi dasar. Yang mana Bapak Ibu, teman-teman semua, kompetensi dasar ini hanya berisi tentang penjabaran dari KI 3 dan KI 4, yaitu KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Jadi kompetensi dasar itu isinya KI 3 dan KI 4. Yang selanjutnya, setelah kita menuliskan kompetensi dasar, maka kita harus menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang disingkat IPK. IPK ini di dalam penulisan kata kerja kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasional yang sudah direvisi oleh teori Bloom. Jadi kata kerjanya kita harus ikut kepada teori Bloom yang sudah direvisi. Nah, indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini adalah penjabaran dari KD, yaitu di pengetahuan dan pada keterampilan. Jadi isinya cuma itu. Sementara yang di KI 1 dan KI 2 itu tidak kita tuliskan di indikator pencapaian kompetensi. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari KD dan turunan dari IPK. Di dalam kita menulis tujuan pembelajaran, ini harus mengandung unsur yang namanya ABCD. A itu audien, siswa. B itu behavior, perbuatan atau tingkah laku. C itu condition atau situasi atau keadaan. Dan D itu degree yang artinya target yang akan kita capai. Jadi di dalam penulisan tujuan pembelajaran ini harus ada 4 unsur tersebut. Kalau tidak ada, berarti RPP kita ini kurang lengkap. Kemudian bagi seorang pendidik, ada berapa tujuan pembelajaran yang harus kita tulis? Nah, tujuan pembelajaran yang kita tulis ini mengacu kepada IPK yang sudah kita rumuskan atau yang sudah kita tulis. Kalau di IPK-nya itu ada 3 kata kerja, belum, maka tujuan pembelajarannya juga harus kita buat 3. Nanti akan saya berikan contoh ketika saya menampilkan RPP saya. Karena ini masih presentase format-format apa yang ada di dalam RPP. Kemudian yang selanjutnya, item selanjutnya yang ada di dalam RPP yaitu materi pembelajaran. Isinya yaitu tentang materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, pendekatan, model, dan metode. Di RPP kita harus tulis pendekatannya pendekatan apa. Misal pendekatannya saintifik, terus modelnya misalkan PBL, problem based learning, metodenya misalkan ada metode diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Ini harus kita tuliskan. Kemudian setelah itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu kegiatan
penutup. Ini harus ada. Nah, sekilas saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini, kegiatan pendahuluan. Ini misalkan kita sebelum mengajar harus memberi salam, terus mengabsen peserta didik, terus memberikan motivasi, memberikan apersepsi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kegiatan inti, nah barulah ini adalah kegiatan penjabaran dari materi yang akan kita sampaikan. Kita tuliskan apa kegiatan inti kita. Misalkan diskusi anak dibentuk dalam beberapa kelompok dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini adalah kegiatan setelah proses KBM selesai. Nah, kegiatan penutup ini di dalam RPP saya salah satunya ada yang namanya refleksi. Kegiatan refleksi. Bocah merefleksikan berkaitan dengan KBM yang sudah berjalan. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, di dalam kita menyampaikan materi pokok tentunya tidak mungkin materi kita itu habis di dalam satu hari itu. Mungkin materi kita misal kalau di RPP saya itu adab zikir, adab sholat dan berzikir. Nah itu saya buat 3 kali pertemuan. Yang pertama saya mengajarkan adab sholat, yang kedua mengajarkan adab zikir, yang ketiga penggabungan adab sholat dan adab zikir. Nah, penulisannya sama. Jadi intinya di dalam kegiatan pembelajaran ini, kalau seandainya pertemuan kita lebih dari 1, maka RPP-nya pun harus satu-satu. Jangan misal pertemuan ke-1 ini, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini, enggak. Nah, nanti misalkan pertemuan 1 sudah kita buat. Nah, maka nanti buat lagi pertemuan kedua RPP-nya dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Penilaian pembelajaran ini Bapak Ibu itu berisi tentang instrumen dan teknik penilaian. Nah, penilaian ini bisa kita menilai sikap siswa melalui observasi. Kita bisa menilai melalui tes lisan, tes tertulis, atau bisa kita melakukan penilaian melalui praktek. Ini di dalam penilaian, yang mana instrumennya sudah ada di dalam RPP. Nah, kemudian analisis hasil penilaian. Nah, nanti setelah kita membuat penilaian, nanti kita akan menganalisis nilai dari siswa kita. Yang ketiga yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, pembelajaran remedial dan pengayaan ini dilakukan setelah kita menganalisis. Maksudnya analisis ini loh kok banyak. Kenapa siswa saya kok banyak yang nggak lulus materi ini? Nah, maka setelah kita analisis kenapa kok bisa demikian? Apa mungkin gini-gini? Maksudnya analisis ini butir soal mana yang belum dipahami oleh siswa? Butir soal mana yang belum dipahami oleh siswa? Dengan rata-rata terbanyak. Nah, setelah kita menganalisis, maka kita buatlah remedi bagi siswa kita yang belum tuntas atau yang belum lulus. Kemudian pengayaan. Nah, pengayaan ini, Bapak Ibu, teman-teman semua jangan salah. Ini biasanya pengayaan ini dilakukan hanya kepada peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan minimum atau sudah mencapai KKM yang sudah lulus intinya.
Nah, terus gimana yang untuk yang belum mencapai KKM? Nah, mereka yang belum mencapai KKM, anak-anak kita itu hanya kita kasih remedial. Yang selanjutnya, media, alat bahan dan sumber belajar. Ini harus ada di dalam RPP. Misal media yang kita pakai itu apa? Misal kita memakai medianya melalui media LCD. Misal, melalui media LCD. Terus alat yang kita pakai itu apa? Alatnya ya sama seperti media. Alatnya apa? Nah, kemudian bahan atau materi ajarnya apa? Dan yang terakhir sumber belajar. Sumber belajar ini biasanya kita membuat modul atau buku-buku paket atau buku-buku referensi lainnya. Jadi teman-teman semua ini sekilas tentang format RPP yang baru saja saya sampaikan. Nah, sebelum kita diskusi, saya akan menampilkan dulu Bapak Ibu ya untuk model RPP saya yang sudah saya kirim ke LMS. Ini saya new share dulu. Saya akan menampilkan RPP saya. Nanti mohon teman-teman saran dan kritiknya juga. Karena di dalam penyusunan RPP enggak sempurna yang saya buat. Banyak sekali kekurangan. Baiklah, saya akan share RPP saya. Nah, ini RPP saya, teman-teman semua. RPP ini saya beri judul RPP 4.1. Apa maksudnya? Ini maksudnya 4.1 adalah bab 4 di semester 1. Maksudnya seperti itu. Nah, sini saya sudah tuliskan semua. Materi pokok yang saya tuliskan di RPP ini adalah adab sholat dan berzikir. Karena RPP saya ini ada 3 kali pertemuan, maka di pertemuan yang pertama ini saya ajarkan kepada peserta didik itu tentang adab sholat di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini sudah mencakup semuanya. Yang mana hari itu harus selesai materi, anak-anak harus selesai diskusi, anak-anak harus sudah selesai dievaluasi, dinilai, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD, ini harus selesai di hari itu juga. Karena di pertemuan pertama ini untuk materi adab sholat ini cukup memerlukan waktu hanya 2 kali 40 menit. Kemudian ini kompetensi inti tidak saya jabarkan karena hanya menduplikat dari yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian kompetensi dasar, tadi saya sampaikan bahwa di dalam penyusunan kompetensi dasar, ini yang kita tulis hanya yang ada di KI 3 ini, KI 3 dan KI 4. Jadi yang KI 1 tentang sikap spiritual dan KI 2 tentang sikap sosial ini kita tidak jabarkan di kompetensi dasar. Jadi ini isinya hanya untuk KI 3 dan KI 4. Nah, kemudian begitu juga indikator. Nah, indikator ini yang kita tulis hanya yaitu untuk yang di KI 3 dan di KI 4. Ini bisa kebaca ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya tidak membacakan kembali, ini contoh kompetensi dasar dan contoh dari indikator saya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tadi di format RPP yang sudah saya sampaikan,
sampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu harus mencakup unsur A, B, C, D. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, di tujuan pembelajaran yang saya tulis ini mana saja yang mencakup A, yang mencakup B, yang mencakup C, yang mencakup D. Nah, mohon dipahami teman-teman semua. Ini saya ambil contoh yang nomor 1. Dengan mempelajari materi adab sholat. Nah, dengan mempelajari materi adab sholat, nah ini termasuk adalah C, condition. Artinya apa? Kondisi waktu itu anak-anak sedang mempelajari materi adab sholat. Nah, kemudian peserta didik. Nah, peserta didik ini disebut audien A. Kemudian dapat menghayati adab sholat. Nah, dapat menghayati adab sholat ini adalah kan perbuatan atau tingkah laku. Menghayati. Berarti ini adalah B atau behavior. Dengan baik dan benar. Nah, tadi kan saya sampaikan di dalam tujuan pembelajaran ada target atau degree. Nah, tujuan pembelajaran yang saya tulis ini targetnya adalah anak itu dapat menghayati adab sholat dengan baik dan benar. Jadi targetnya dengan baik dan benar. Ini degree-nya atau D. Jadi itu contohnya Bapak Ibu ya. Saya yang kedua tidak saya bacakan, itu teknisnya sama seperti contoh yang di tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, kemudian di RPP juga harus kita tuliskan materi aja. Karena materi saya adalah tentang materi adab sholat, nah maka yang saya tulis materinya hanya adab sholat. Sedangkan untuk adab zikirnya nanti di pertemuan kedua. Nah, di materi adab sholat ini, media yang saya gunakan, media pembelajarannya di dalam materi ini yaitu LCD dan foto. Di mana LCD itu menayangkan foto orang yang sedang sholat. Apa gunanya? Yaitu agar peserta didik dapat mengamati adab sholat, kemudian nanti dapat berpikir kritis. Sebelum kita menyampaikan adab sholat itu adalah ini anak-anak, adab sholat yang kedua harus gini-gini. Nah, anak-anak ketika sudah melihat gambar orang yang sedang sholat, ini sebelum guru menyampaikan dia harus bisa berpikir dulu. Baik itu benar ataupun salah, dia nanti bisa merumuskan sendiri. Nah, ini materinya ada adab sholat, pengertian adab sholat, prinsip, dan prosedur. Nah, kemudian Bapak Ibu, di metode pembelajaran, pendekatan yang saya pakai yaitu pendekatan scientific. Apa artinya scientific ini? Maksudnya adalah pembelajaran yang saya berikan kepada anak didik saya, ini pembelajaran secara langsung. Jadi bertemu langsung atau tatap muka, tidak daring. Nah, kemudian modelnya. Nah, modelnya ini adalah direct instruction dan artikulasi. Apa artinya? Jadi di dalam RPP saya ini misal ketika saya menyuruh anak-anak untuk diskusi. Nah, maka harus mencangkup direct instruction dan artikulasi. Artinya bahwa anak-anak ini setelah berdiskusi, ini dia dapat mengkonstruksikan. Contohnya mengkonstruksikan yaitu anak-anak memahami, menghayati, menganalisa, terus menyusun hipotesa, terus mengasosiasikan, terus menganalisa,
dan sebagainya. Ini adalah direct instruction dan artikulasi. Nah, kemudian metodenya yang saya pakai adalah metode diskusi tanya jawab, role play dan demonstrasi. Nah, sebetulnya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, metode diskusi tanya jawab ini dan demonstrasi ini sebetulnya ini adalah salah satu model pembelajaran dari PBL atau problem based learning. Yang mana problem based learning itu salah satu metode yang ada di dalamnya, yaitu tentang diskusi, tanggung jawab, role player, dan demonstrasi. Kemudian selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Tadi sedikit sudah saya singgung, ada kegiatan pendahuluan, ada inti. Nah, tadi inti peserta didik mengamati, mempertanyakan, mengeksplorasi, terus mengasosiasikan, maksudnya terus mengkomunikasikan, dan ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru membuat simpulan dari materi yang sudah diajarkan. Kemudian setelah itu guru mengadakan evaluasi. Setelah evaluasi, maka guru harus menyampaikan materi yang akan disampaikan untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Yang terakhir barulah menutup pelajaran dengan doa dan salam. Terus setelah itu Bapak Ibu, alat dan sumber belajar. Nah, medianya yang saya gunakan adalah multimedia ICT. Menggunakan LCD proyektor. Yang kedua, itu saya tampilkan medianya tentang gambar, terus video, dan tentang fenomena-fenomena perilaku orang yang melakukan adab sholat yang benar. Dan sumbernya, sumber pembelajaran, ini tentu saja karena di dalam adab sholat itu ada dalil-dalil Al-Quran, yang dalilnya tidak saya hafal, tidak dapat saya hafal. Nah, maka kita harus membawa Al-Quran untuk membacakan dalil di depan peserta didik. Kemudian ada buku akidah pegangan guru dan ada buku akidah untuk siswa. Yang selanjutnya penilaian. Nah, penilaian di sini ini ada 3 aspek. Jenis, ada 3 jenis, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengenai sikap, nah sikap ini bisa guru menilai langsung dengan cara observasi atau pengamatan, atau bisa juga sikap ini dilakukan oleh siswa melalui teman sejawat dia. Tetapi intinya tetap harus melalui observasi dulu. Kemudian kompetensi pengetahuan. Untuk penilaiannya apa? Nah, penilaiannya ini yang saya tampilkan adalah tes tulis dan lisan. Kemudian kompetensi keterampilan. Ini adalah praktek anak. Nanti akan saya nilai. Anak ketika mempraktekkan adab sholat, bagaimana bagus apa tidak, runtut apa tidak. Nah, ini penilaiannya adalah penilaian keterampilan. Nah, instrumennya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini instrumen sikap. Nah, terus yang instrumen pengetahuan, ini saya buat soal tes tertulis dan soal tes lisan. Nah, kemudian yang keterampilan. Nah, ini saya menilai anak ketika sedang menampilkan tentang praktek adab-adab sholat ini. Nah, terus di dalam penilaian keterampilan ini kegiatannya Bapak Ibu ini adalah diskusi. Kegiatan 1 diskusi dengan format penilaiannya seperti ini. Kemudian
Kegiatan kedua setelah diskusi, anak-anak ini mensimulasikan adab sholat. Dan yang terakhir, barulah anak-anak itu disuruh merefleksikan atau kita merefleksikan materi yang sudah kita ajarkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah soal-soal yang harus didiskusikan sama anak ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran itu diskusi. Ini soal-soalnya saya buat seperti ini. Nah, ini rubrik penilaian observasi CKP yang terakhir, yaitu tanggal, terus kita tulis kepala madrasah kita siapa, terus kita sebagai guru mata pelajaran. Jadi ini. Selanjutnya teman-teman, ini instrumen penilaian sudah saya sampaikan sekilas. Perlu saya sampaikan juga tentang LKPD yang sudah saya buat yang nanti akan dikerjakan oleh peserta didik. Nah, ini LPD saya, LKPD saya. Ini saya jadikan satu karena kemarin ngirim di LMS, ini Word-nya saya jadikan satu, kemudian baru saya PDF-kan. Nah, ini media saya, orang lagi sholat, ini bahan materinya atau materi ajarnya. Nah, ini LKPD saya. Isinya ada KI, terus ada KD, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, terus ada materi, sedikit materi, nanti dituliskan di LKPD. Kemudian langkah-langkah kegiatannya ketika mengerjakan LKPD, anak itu apa, ngapain aja, ini langkah-langkahnya. Kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kemudian yang terakhir ini adalah penilaian, yaitu sikap, terus pengetahuan, dan keterampilan unjuk kerja. Jadi itulah Bapak Ibu presentase yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tata cara kita di dalam membuat atau menyusun RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 hasil revisi. Jadi itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman semua ada saran ataupun kritik yang sifatnya membangun ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Monggo, atau dimulai dari Pak Arif dulu. Saya dulu, Pak. Oh, Bu Dewi ya, dulu. Oke, Bu Dewi. Terima kasih. Setelah melihat tampilan dari RPP Kak Muntawa ini, jadi yang saya tanyakan, di mana ada unsur tipeknya nih dalam RPP Kak Muntawa? Di mana unsur tipeknya, Bu, ya? Iya. Ya. Oke, Bu, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, karena tadi saya tidak menjabarkan itu tipek, Bu, ya. Tipek itu apa? Mungkin Ibu bertanya-tanya. Baiklah Bapak Ibu. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa sih tipek itu. TPACK. Nah, T adalah teknologi, PA adalah pedagogik, C adalah konten, dan K adalah nyulit. Nyulit ini kalau bahasa Indonesianya adalah pengetahuan. Nah, maksudnya TPACK ini adalah materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik itu melalui media elektronik atau melalui kecanggihan elektronik di masa abad 21 ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa
saya di dalam menyampaikan materi kepada peserta didik itu saya menggunakan perpaduan LCD dan proyektor. Jadi itu Ibu Dewi yang mungkin sementara yang nggak tahu pas apa benar jawaban saya. Yang jelas yang bisa saya jawab sebatas itu Bu Dewi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, mungkin teman-teman yang lain kalau bisa menambahkan Pak Arif atau Pak Aki yang namanya TPACK itu seperti apa, biar kita nambah pengetahuan. Ya, yang saya tahu hanya seperti itu. Yang saya tahu hanya seperti itu. Monggo, yang lain. Ya, saya mungkin Pak ya, selanjutnya yang mungkin akan sedikit bertanya. Ya tadi tentang TPACK ya, TPACK itu kan ya mungkin apa yang disampaikan Pak Muntawa tadi, yaitu mungkin sudah termasuk di dalamnya. Jelaskan ada unsur teknologi yang mungkin sekarang sedang digalakkan di negara Indonesia kita kan, terus unsur teknologi harus ada di dalam RPP Bapak itu. Ya, Pak, sebentar tapi Pak, ya, saya ngecas dulu Pak. Pak Arif. Oh ya, siap. Nggak nyangkut ya? Nggak urut Pak. Oke Pak. Udah Pak. Oke Pak Aki. Ya. Itu tadi Pak, cukup. Kemudian saya ingin bertanya Pak kepada Pak Muntawa. Ya. Ya. Terkait tadi sudah dijelaskan sedikit disinggung masalah refleksi ya. Cuman saya belum terlalu jelas nih Pak. Jadi bagaimana cara refleksi yang dilakukan guru ya dalam hal ini setelah proses KBM itu selesai? Mohon itu Pak dijelaskan supaya kita lebih paham, supaya nanti mungkin kalau misalkan bagus nanti bisa kita contoh seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Aki, pertanyaan yang bagus. Nah, mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Tapi nanti kalau jawaban saya kurang pas ya mohon maklum Pak Aki ya. Nah, karena saya juga pengetahuan. Kita sama-sama belajar Pak, sharing Pak ya. Ya pengetahuan saya pun ya belum banyak, masih senior ini. Kumis aja yang tebal tapi senior ini Pak Aki ya. Baiklah. Refleksi itu apa? Nah, pertanyaannya refleksi itu apa? Nah, maksudnya refleksi ini adalah bentuk penilaian lisan maupun tulisan. Refleksi ini adalah bentuk penilaian lisan maupun tulisan yang mana tujuannya refleksi ini adalah bisa berupa nanti peserta didik memberikan pesan dan kesan. Misal anak-anak gimana pesan dan kesan kalian tentang pembelajaran yang Bapak sudah sampaikan, gimana menurut kalian, apakah sudah bagus ataupun ada kekurangan. Nah, nanti peserta didik ini disuruh terus terang. Jangan takut anak-anak, jangan takut salah, jangan takut dimarah Bapak. Terus terang aja, terbuka. Kalau memang materi yang Bapak sampaikan ini bagi kalian ini kok nggak nyangkut di otak, gimana? Apa kekurangan Bapak? Silakan kalian sampaikan. Nah, salah satunya itu minta saran dari anak-anak. Nah, maksudnya ini dari kita untuk kita yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, setelah kita melihat hasil refleksi saran dari anak, tentunya ini bagi kita sangat suatu yang bermanfaat. Yang mana dengan saran dari anak-anak itu kita dapat memperbaiki pola mengajar kita, model pembelajaran kita, ataupun metode kita. Jadi sementara itu Pak Aki yang dapat saya jawab. Ya Pak, terima kasih Pak.
Oh, sama-sama. Nanti mungkin bisa kita contoh Pak ya, menjelaskan intinya itu Pak ya, Ya. merefleksi semua kegiatan dari awal sampai akhir tadi ya, sejauh mana begitu kan tentang Iya, iya, Pak. proses pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun ingin bertanya silahkan. Oke, terima kasih Pak Ahi. Mungkin Pak Arif ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar bagus ya. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jadi gini Pak Muntawa, saya tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak tentang ABCD tadi ya, itu di tujuan pembelajaran. Oh iya Nah, Pak. itu saya sedikit kurang jelas, tolong berikan contohnya tentang tujuan pembelajaran yang mengandung unsur ABCD tadi. Oh, oke Pak Arif, terima kasih pertanyaan yang bagus berkaitan dengan ABCD. Ya memang tadi sedikit sudah saya singgung dan juga sudah saya memberikan contoh-contohnya. Baiklah kita buka dulu RPP saya ya Pak Arif dan Bapak Ibu semua. Saya buka RPP saya. Nah, kita lihat di tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran tadi saya sudah mencontohkan yang pertama tadi. Nah, baiklah Pak Arif, di dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini kita sebagai seorang peserta didik harus mengandung 4 unsur, yaitu A, audien, peserta didik sendiri, B, behavior, yaitu perbuatan, tingkah laku dari peserta didik ketika proses KBM, kemudian C ini adalah condition atau keadaan. Keadaan ini maksudnya saat itu keadaan peserta didik sedang ngapain. Misal seperti ini, kita menyuruh anak-anak kita untuk praktek adab sholat misalkan. Kita menyuruh anak kita praktek adab sholat. Nah, berarti C-nya keadaannya saat itu anak kita sedang melakukan praktek adab sholat keadaannya. Kemudian D ini adalah degree atau target. Maksudnya apa target itu? Target itu adalah materi yang kita sampaikan ke peserta didik ini tentunya akan mencapai ending. Tujuan nanti anak itu targetnya supaya apa? Contohnya misalkan targetnya dengan baik, dengan benar, dengan runtut, dan sebagainya. Nah, baiklah lebih jelasnya, Bapak Arif, ini saya mencontohkan kembali aja di dalam RPP saya di tujuan pembelajaran yang ketiga. Ini melalui praktek adab sholat, peserta didik terbiasa menerapkan adab sholat dengan baik dan benar. Nah, berarti di tujuan pembelajaran yang ketiga ini adalah mengandung unsur KI 4 atau psikomotorik. Kita lihat melalui praktek adab sholat. Nah, melalui praktek adab sholat ini namanya C, condition. Anak ketika itu sedang ngapain? Nah, C, condition sedang melakukan praktek adab sholat. Kemudian peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah audiennya. Harus ada di dalam tujuan pembelajaran. Jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada, kita materi yang kita sampaikan ini untuk siapa? Nah, maka kata-kata peserta didik harus ada. Kemudian terbiasa menerapkan adab sholat. Nah, terbiasa menerapkan adab sholat ini adalah behavior, B atau tingkah laku, sikap, perbuatan anak di dalam menerapkan adab sholat. Jadi terbiasa. Nah, terus dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar ini adalah target yang harus kita capai, yang harus dicapai oleh anak-anak kita. Ini degree-nya dengan baik dan benar.
Oke, mungkin itu sementara Pak Arif yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian saya kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Arif. Ya, sama-sama Pak. Ya, Terima kasih atas jawabannya. oke. Mungkin ada saran untuk kemajuan dalam penyusunan RPP saya, kekurangan-kekurangan yang dapat Bapak Ibu lihat di RPP saya ini, Pak. Bu Dewi, mohon sarannya, ada kekurangan enggak? Menurut saya sudah cukup baik. Cukup, Bu ya? Pak Arif cukup? Cukup Ya, Pak. Oke, kayaknya cukup, terima Pak. kasih. Terima kasih teman-teman semuanya atas pertanyaan yang cukup baik. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut sekiranya nanti ada jawaban yang lain, insya Allah akan saya cari sumbernya untuk pengetahuan diri saya dan juga untuk pengetahuan teman-teman semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.